Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Rahmayanti, NIM 039. Saya dari kelas PIAUD 3A. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan sebagai tugas UAS dari mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Dr. Hajah Lulu Aktirotu Zahra SAG MPD, yaitu bagaimana menciptakan inovasi pendidikan di tengah masa pandemi jika ditinjau dari sisi yang pertama, yaitu kreativitas. Nah, jadi dari segi kreativitas ini tentunya ditubuhkan bagi seorang pendidik ataupun orang tua di rumah kepada anak gitu. Apalagi jika seorang anak usia dini gitu harus ekstra bersabar dalam mendidik dan membutuhkan suatu inovasi-inovasi baru tentunya. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu harus menciptakan sebuah kreativitas atau karya yang pastinya disukai oleh anak-anak gitu, dan menciptakan bagaimana agar pembelajaran tersebut sampai kepada anak dengan cara-cara yang disenangi anak gitu. Nah, mungkin itu bukan hal yang mudah juga karena kita harus menguras segenap pikiran dan tenaga gitu untuk menciptakan suatu karya-karya bagi si anak. Apalagi kalau misalnya orang tua di rumah itu kan mungkin dari mereka gitu sebagian ada yang kurang telaten juga dalam mendidik anak gitu. Jadi harus dilakukan adaptasi juga gitu. Karena kalau misalnya kita dalam mendidik anak nggak telaten, terus kurang bersabar juga, anak akan lari gitu dan dia tidak mau diajari dan tidak mau belajar gitu. Jadi pengennya senang terus, main terus gitu. Jadi kita kalau bisa ya harus tetap apapun bentuk si anak, kita tetap memberikan pendidikan kepada si anak, entah itu nanti si anak responnya bagaimana gitu, kita harus tetap membimbing dan harus telaten juga. Jadi kreativitas ini sangat perlu dan sangat penting sekali untuk diberikan kepada si anak gitu. Entah contohnya misalnya kita melakukan pembelajaran di rumah gitu ya, kita sebagai pendidik itu memberikan tugas kepada anak di rumah dengan cara-cara yang menyenangkan. Misalnya anak suka bermain di luar ruangan gitu ya, kan sebagian juga tidak semuanya sih, sebagian anak itu suka bermain di luar ruangan, misalnya berjalan di atas balok titian, anak yang menyukai rintangan gitu, anak yang suka mohon maaf kalau bahasa Jawanya celanditan gitu ya, anak misalnya lebih suka kayak manjat apa, misalnya manjat pohon atau berjalan di balok-balok gitu, balok titian gitu. Kita bisa memberikan tugas kepada si anak agar orang tuanya memvideokan gitu untuk dikirim kepada pendidik di sekolah gitu. Jadi dan dari situ kan kita bisa mengetahui perkembangan sejauh mana sih anak itu. Jadi emang lewat macam-macam gitu. Misalnya lagi kreativitas yang bisa ditubuhkan agar anak mau belajar gitu, bisa melalui pokoknya segala sesuatu yang disenangi si anak gitu. Misalnya menceritakan atau berinteraksi gitu dengan lingkungan sekitar, misalnya dengan benda-benda yang disukai, misalnya boneka, anak diajak untuk mengeksplor apa yang disenangi, menceritakan. Biasanya kan anak-anak juga ada yang cenderung suka bercerita gitu. Oh bunda, aku punya ini boneka, ini bonekanya bentuknya seperti panda gitu, seperti Doraemon, aku suka Doraemon gitu. Jadi kan anak-anak suka bercerita begitu. Jadi kita eksplor apa sih yang ada dalam diri anak gitu, kita eksplor. Terus kita di situ kita juga bisa membimbing bahwa ada hal yang patut untuk dilakukan, ada yang enggak. Misalnya kita bisa dari situ kan, dari apa yang disenangi si anak, kita bisa memberikan pelajaran bahwa ini loh yang nggak boleh dicontoh, ini loh yang boleh dicontoh gitu. Kita bisa masukkan nilai-nilai agama, moral, dan 6 aspek PAUD gitu, bisa memasukkan di situ gitu. Ya, jadi gitu, meskipun kegiatan pembelajaran di PAUD kan emang anak usia dini kan emang cenderung lebih ke bermain gitu ya kan, tapi kita juga tidak lupa juga bahwa dengan bermain gitu, selain untuk sebagai hiburan anak gitu, biar anak itu tidak bosan, tidak sepanang gitu, kita juga bisa memasukkan pelajaran-pelajaran di dalamnya, tetap memasukkan pelajaran-pelajaran apa sih di dalamnya gitu. Misalnya ya itu tadi mulai dari mengajarkan nilai-nilai yang baik ataupun yang buruk gitu. Terus juga kita juga bisa dari situ bisa mengetahui perkembangan sejauh mana sih perkembangan si anak gitu. Terus yang kedua yaitu bagaimana cara menciptakan inovasi pendidikan di masa pandemi dari sisi suasana yang aman dan nyaman. Nah, tentunya kalau di masa pandemi seperti ini kan pendidikan
bagi anak itu kan mudah-mudah sulit gitu, tentunya mudah-mudah sulit gitu. Namun sebenarnya tidak mengurangi semangat kita dong gitu, sebagai pendidik ataupun orang tua di rumah ataupun sebagai saudara atau yang mendidik anak di rumah gitu. Pastinya untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman itu tentunya harus diciptakan selalu. Bahkan di masa pandemi seperti ini tentu untuk tingkat keamanan gitu jauh lebih tinggi gitu. Jadi harus memperhatikan sekali gitu. Misalnya anak habis mainan gitu sama teman-temannya gitu, kita harus ayo cuci tangan dulu, ayo kita harus dibiasakan cuci tangan agar terhindar dari penyakit-penyakit, agar terhindar dari bakteri dan kuman gitu. Nah, kalau misalnya anak sakit gitu, harus diberi vitamin ataupun obat-obatan gitu, ataupun dengan makan makanan bergizi, terus menjaga pola makan dan main gitu. Tentunya kan kalau misalnya anak sakit kan kalau di masa seperti ini kan jangan dulu untuk anak bermain bersama teman-temannya, kita dibatasi dulu. Kalau bisa jangan dulu, di rumah saja gitu, agar itu menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya menghindari tertularnya penyakit dan lain-lain. Tentunya selain kondisi yang aman kita harus menciptakan kondisi yang nyaman bagi si anak. Nah, di masa pandemi seperti ini ya kita harus pintar-pintar menyiasati gitu, apalagi kalau namanya anak kan mudah sekali untuk bosan atau bahkan lari-lari gitu ya. Kita harus di rumah itu sebagai orang tua ataupun sebagai pendamping anak gitu, ciptakan kondisi yang nyaman, misalnya selalu mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang disenangi gitu, misalnya bermain gitu atau memberikan apa gitu, dengan diselingi misalnya mendapat tugas dari guru di sekolah gitu, sambil mengerjakan buku-buku dari tugas dari sekolah atau mengerjakan tugas-tugas gitulah begitu. Jadi harus diseling-selingi gitu, pokoknya jangan bosan-bosan untuk membuat anak betah di rumah gitu tentunya, karena kan di masa seperti ini itu gampang-gampang susah gitu. Terus yang ketiga yaitu menciptakan inovasi pendidikan di masa pandemi ditinjau dari sisi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini yang tidak kalah penting tentunya, karena kan di masa seperti ini tentunya IT itu sangat dibutuhkan dan utama gitu. Karena kalau misalnya kita di masa seperti ini tidak punya handphone atau Android gitu ya, maksudnya untuk mengakses berbagai media-media online gitu, kita ketinggalan pelajaran gitu. Dan kita tentunya tidak akan bisa mengikuti pembelajaran gitu, karena hampir 100% gitu ya, hampir 100% itu full online daring gitu. Jadi kita sebagai orang tua di rumah ataupun pendidik harus menyiasati bagaimana agar pembelajaran meskipun online itu tetap tersampaikan kepada anak gitu. Entah itu kan juga nggak bisa kan ya, maksudnya dari kita pembelajaran tatap muka langsung gitu terus langsung online kan nggak bisa, tentunya harus beradaptasi dulu. Emang itu harus beradaptasi dulu, misalnya kita melakukan pertemuan dengan wali murid untuk memberikan tugas, misalnya seminggu sekali ada tatap muka gitu, atau misalnya kita tetap meskipun online kita kan tetap mengadakan tatap muka untuk memberikan tugas-tugas itu loh kepada anak gitu. Namun meskipun begitu pembelajaran lewat online ini sangat penting, bahkan utama gitu, sehingga kita sebagai pendidik gitu ataupun orang tua di rumah yang mendampingi anak harus ibaratnya kalau misalnya orang tua seperti aku ini bisa gaptek, ini udah urusannya anak zaman sekarang, kita nggak boleh gitu, nggak boleh nyerah, meskipun kita sebenarnya cuma sama gitu, masih dalam tahap belajar, baik yang muda maupun yang sudah bunda-bunda gitu bunda-bunda muda gitu, kita tetap tahap belajarnya. Pokoknya kita sebagai yang muda jangan bosan-bosan untuk belajar yang bunda-bunda gitu seperti itu. Jadi gitu pun juga sebaliknya, jangan bosan-bosan untuk belajar, karena media online ini sangat perkembangannya sangat pesat, dan kita harus memang mengikuti alurnya terus gitu, karena mulai berkembang gitu. Jadi jangan bosan-bosan, jangan sampai kita itu malas-malas untuk mengikutinya gitu. Sangat penting sekali emang kita harus berkecimpung di dunia teknologi informasi dan komunikasi, karena kan belajarnya sekarang ini online gitu. Tentunya kalau misalnya pembelajaran anak itu sekarang kan rata-rata menggunakan media online bernama WhatsApp gitu, grup WhatsApp gitu. Karena itu kan merupakan salah satu media online yang cukup mudah gitu, dan hampir semuanya tuh menguasai gitu. Jadi segala informasi, misalnya ada tugas-tugas ataupun ada informasi mesti di-share ataupun dibagikan di grup itu, dan kita tentunya nggak boleh malas-malas, terus kita juga nggak boleh bosan-bosan untuk membuka terus bertanya. Emang sangat butuh adaptasi sekali di sini, diperlukan baik dari segi pendidiknya maupun orang tuanya harus pandai-pandai untuk memanfaatkan teknologi. Emang ini bukannya emang ini zamannya gitu. Kalau menurut saya ini emang zamannya, kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri. Emang nggak bisa kok langsung emang semuanya itu kaget gitu. Semuanya itu kaget. Orang yang muda-muda aja kaget gitu menghadapi yang
dari yang tatap muka menuju online. Jadi seperti itu, kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah, selain itu di balik teknologi informasi dan komunikasi ini, suka duka dari teknologi informasi dan komunikasi ini, apalagi di masa pandemi seperti ini, emang membutuhkan tenaga ekstra gitu. Maksudnya pembelajaran dilakukan di handphone gitu, terus di media online WhatsApp itu, terus pastinya membutuhkan data dan paket data gitu, dan itu emang tidak murah juga gitu. Jadi nilainya juga di situ, dan emang dari dinas pendidikan sendiri sudah memberikan fasilitas berupa kuota gitu. Namun tidak sedikit juga dari wali murid yang masih mengeluhkan terkait pembelajaran online ini, apalagi dari segi buang-buang kuota, 1 bulan aku udah habis segini ribu gitu. Ya karena kan pembelajaran kan dilakukan di handphone nih, jadi kita nggak mungkin juga kan misalnya mengakses hanya untuk keperluan pembelajaran gitu. Apalagi kita masih punya anak kecil gitu, mesti melihat video-video di YouTube misalnya atau apa gitu, makan kuota banyak gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus, ya bukannya kita langsung memarahi anak gitu, langsung kamu jangan mainan gitu ya, nggak gitu ya. Maksudnya ya emang sebenarnya tujuannya agar anak jangan mainan itu gitu, mengakses sesuatu yang menghabiskan akses data, seperti itu. Tapi kita mengingatkannya dengan ala anak, misalnya ayo nak kita itu membuat ini gitu, misalnya mengajak anak untuk bermain yang lain gitu, demi mengalihkan perhatian si anak gitu, agar tidak main HP terus. Atau misalnya kita bisa, misalnya anak bermain handphone ya, cuman kita bisa menyiasati yang tidak memakan pakai data, misalnya seperti itu. Tapi kan sekarang sulit ya. Jadi pokoknya kita sebagai orang tua di rumah ataupun siapapun itu harus pandai-pandai menyiasati si anak pokoknya. Sebenarnya bukan untuk belajar untuk berbohong gitu kan demi kebaikan juga gitu, karena kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya masa pandemi seperti ini, dan kita juga nggak mungkin juga setiap hari harus meloskan si anak itu, membebaskan si anak untuk bermain media handphone gitu, handphone terus, apalagi sampai memakan pakai data berkb-kb bergiga-giga gitu, nggak mungkin juga, kecuali kalau misalnya dari kita yang sudah masang wifi gitu, itu lebih mudah juga. Tapi kan juga masih bisa, tapi juga sebagian besar kan masih menggunakan pakai data biasa gitu. Yang terakhir ada inovasi pendidikan. Bagaimana kita menciptakan inovasi pendidikan di masa pandemi seperti ini jika ditinjau dari sisi meminimalisir rasa jenuh dan bosan. Nah, tentunya ini ditujukan pada si anak gitu ya. Tentunya kalau anak usia dini nih emang gampang sulit lagi. Anak usia dini itu usia yang masih labil-labilnya, subhanallah, rasa jenuh dan bosannya itu masih tinggi sekali gitu. Jadi ya itu tadi, kita kembalikan kepada kita sebagai orang yang mengajari anak gitu, harus pandai menyiasati, lalu memiliki inovasi-inovasi ya apa gitu yang disukai oleh anak gitu, untuk mengajak anak agar tidak bosan-bosan, belajar terus, belajar sebagaimana anak melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasanya gitu. Memang kan sebelumnya kan kayak pembelajaran si anak itu diserahkan kepada si pendidik di sekolah gitu, guru di sekolah, terus sekarang diserahkan kepada orang tua di rumah gitu. Apalagi pembelajaran yang mungkin masih asing juga dari sebagian orang tua gitu, ini pelajaran apa sih gitu. Jadi kita harus pintar-pintar gitu memanfaatkan adanya situasi dan kondisi seperti ini, pasti ada hikmahnya. Saya yakin untuk merasa jenuh dan bosan ini kita harus menyesuaikan kepada anak, misalnya anak sukanya apa gitu. Misalnya untuk mau belajar, anak harus dibelikan, misalnya harus dibelikan es krim dulu gitu, misalnya harus diiming-imingi es krim dulu, atau harus diiming-imingi nanti setelah ini kita jalan-jalan di sana loh nanti gitu, bisa diiming dulu. Ya nggak apa-apa, emang setiap anak kan beda-beda gitu. Terus misalnya, dan apakah kalau misalnya anak memiliki keinginan yang aneh-aneh dan tidak seharusnya kita turutin gitu, apakah harus diturutin gitu? Ya ada kalanya jangan terlalu diturutin gitu. Ya kita bisa mengalihkan anak untuk bermain di rumah, misalnya bermain apa itu permainan tradisional itu, misalnya mohon maaf kalau Jawanya gateng gitu ya, itu bola bekel misalnya. Kan kalau misalnya seperti itu kan pasti pokoknya sesuatu yang baru dan sesuatu yang masih asing dalam diri anak itu masih kepo, dan rata-rata tuh suka gitu. Saya diajak untuk bermain tradisional seperti itu ya, untuk menghilangi rasa jenuh, dan sebenarnya bukan untuk menghilangi karena nggak bisa dihilangi itu untuk meminimalisir saja, untuk mengurangi agar anak tuh rasa bosan dan jenuhnya itu bisa diminimalisir, dan pembelajaran kepada anak tetap tersampaikan. Jadi kembali kepada kita sebagai yang mengajari anak, harus pandai-pandai dalam menyiasati, menyikapi, dan
dan pandai menciptakan sebuah kreativitas gitu. Atau sebagai contoh lain, misalnya anak agar mau belajar gitu kan, misalnya harus dibelikan mainan tertentu agar mau diajak bermain itu. Nah, misalnya, bunda aku mau bermain tapi nanti belikan mainan itu gitu misalnya. Seperti itu ya, iya nak, gitu aja kita iyain gitu. Habis itu ya kita mungkin bisa memberikan mainan gitu, misalnya kalau misalnya harganya masih terjangkau aja, kita bisa menuruti apa sih kemauan anak gitu. Nah, tapi kalau asal anak mau belajar gitu, jadi selama itu masih memungkinkan untuk dibeli atau dituruti, ya udah dituruti, nggak apa-apa. Emang apa ya, dunia anak kan masih bermain gitu, jadi sebisa mungkin kita tuh memfasilitasi si anak gitu ya, meskipun kita harus memberikan pelajaran kepada si anak bahwa tidak semua keinginan mereka bisa dipenuhi dan bisa tersampaikan kepada anak gitu ya. Memberikan pengertian kepada anak itu sangat perlu sekali. Seperti itu, pembelajaran di rumah itu seperti itu, dengan media online itu seperti itu. Jadi anak itu tidak bisa lepas dari pengawasan orang tua juga. Terus kita sebagai orang tua atau yang mendampingi anak harus meluangkan waktu untuk si anak. Kita jangan sampai biarkan si anak, karena anak kan sangat rentan sekali gitu, dan sangat penting pendidikan diberikan kepada si anak sejak dini seperti ini, karena kan usianya golden age gitu, usia emas. Jadi apapun ilmu-ilmu yang masuk itu gampang sekali diserap gitu. Jadi harus pandai-pandai untuk memberikan pengajaran pendidikan kepada si anak. Selain itu, yang tidak kalah penting bahwa pembelajaran online ini kan banyak menghabiskan handphone gitu. Jadi kita harus pandai-pandai mengawasi anak itu, jangan sampai si anak itu kayak kebelabasan, istilah Jawanya mohon maaf, kebelabasan gitu. Misalnya kan ada anak yang main handphone terus kita harus pandai-pandai menyiasati. Misalnya, ayo nak kita belajar ini ya, ayo nak aku ajak kamu untuk ini loh, buat ini lah, bagus sekali. Saya kan pokoknya anak kalau diajak untuk melakukan sesuatu yang baru itu pasti harus ingat-ingat, pasti anak tuh selalu kepo dan ingin tahu, dan apa ya, misalnya itu anak tuh gampang untuk tertarik gitu untuk hal-hal baru. Jadi kita harus pandai-pandai menyiasati, jangan sampai anak itu kayak itu termakan oleh dunia online tadi, yaitu handphone gitu. Jadi harus pandai-pandai menyiasati dan telaten kalau misalnya sama anak itu. Nah, mungkin sekian jawaban ataupun pernyataan yang bisa saya berikan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Lulu dan teman-teman, dan terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang selama ini. Mohon maaf atas segala khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.